Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innas sa'ata atiyatun ahaddu ukhfiha litukhza kullu nafsin bima tas'a wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan darinya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Ibu bapak dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya serta kenikmatan yang diberikan kepada kita, yaitu berupa waktu luang, kesempatan dan juga kesehatan. Karena dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa menghadiri taklim bulanan ini dan mudah-mudahan ini sebagai amal soleh kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kehidupan kita yang telah memberikan contoh bagaimana kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan beliau juga telah memberikan pesan-pesan yang kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita hingga kini, hingga ke depan nanti. Bapak dan hadirin sekalian dirahmati Allah, kali ini kajiannya kita adalah bab tanda-tanda akhir zaman. Dalam Quran surah At-Taha ayat 15 sampai 16 yang saya bacakan di muqaddimah tadi, dikatakan bahwa sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, kata Allah, supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Ini Toha ayat yang ke-15 dan 16. Dalam Quran surat Asy-Syura juga dijelaskan, surat Asy-Syura ayat 17-18, bahwa Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan raja keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Bahkan Rasulullah mengibaratkan seperti jari tengah dengan jari ini. Jadi sangat dekat sekali. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan kepadanya. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Nah,
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segenap makhluknya supaya mereka hidup di atas bumi ini selamanya, tidak. Kenapa? Karena bumi berikut manusia dan kenikmatannya ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sebagai negeri yang bersifat sementara, ya, sementara saja. Jadi Allah telah menciptakan dunia ini dengan ilmunya untuk menguji manusia dalam keimanan, dalam kekufuran, ketaatan, kemaksiatan. Ya, seperti Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk, ya, ayat 2, jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah menganggap bahwa iman kepada hari akhir ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari ujian dan cobaan. Karena itu Bapak dan Adik sekalian, dalam berpuluh-puluh ayat Al-Quran, ya, kita bisa dapati tentang nyambungnya antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Bahkan dia tidak memisahkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Ya. Kenapa? Karena dialah sang pencipta yang mengetahui bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Quran surah 4, surat An-Nisa ayat 162, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Ya. Dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Nah, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, Allah juga menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, hari akhirat, itu telah menyimpang jauh, ya, dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Sebagaimana Allah jelaskan, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah anisiratin nakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat itu benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-74. Karena Allah adalah sang pencipta, ya, maka dialah yang berkehendak dan menciptakannya. Dia telah menjelaskan kepada kita tujuan penciptaan kita. Tujuannya apa kita diciptakan oleh Allah. Jadi Allah tidak menciptakan kita ini dengan main-main atau sia-sia, ya. Allah berfirman mengenai penciptaan langit dan bumi ini, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidhu lahwan la takhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya, di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi, itu dengan main-main. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Di ayat lain, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 115, ditegaskan juga, maka apakah kamu mengira
bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu ini secara main-main, ya. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, ya. Jadi Allah menciptakan kita ini bukan main-main, tetapi benar-benar nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, agar penciptaan manusia, langit dan bumi itu tidak sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengadakan negeri akhirat, ya. Untuk apa? Sebagai tempat memberikan hukuman atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, serta memberikan balasan pahala kepada pelaku kebaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah An-Najm ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'una bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Jadi kita hidup di dunia ini tidak dibuat oleh Allah dengan main-main, tetapi kita nanti Allah menciptakan negeri akhirat yang sifatnya abadi untuk membalas dari segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu dan adik sekalian, Allah menjadikan keimanan mutlak kepada akhirat ini termasuk azas akidah. Allah telah bersumpah di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan kembali, dan diminta pertanggungjawaban atau dihisab, ya. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, memang demi Rabbku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, ya. Jadi sangat mudah bagi Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu dan adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu untuk dimusnahkan, tidak. Akan tetapi Dia menciptakan untuk selamanya. Kematian itu hanyalah sebuah proses perpindahan, ya. Mulai dari alam ruh ke alam dunia, dunia ke alam barzah, setelah itu ke mahsyar, lalu sampai ke negeri akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Jadi Allah juga menjelaskan kepada kita semuanya bahwa orang-orang musyrik itu berada di neraka jahanam. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Ini orang-orang musyrik. Sementara itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, ya, mereka itulah adalah penghuni surga. Mereka juga kekal di dalamnya. Jadi hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ini ditegaskan lagi, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Jadi pernah kami ditanya juga, bagaimana, apakah orang Nasrani, orang Yahudi itu masuk neraka ataukah surga? Nah, waktu itu ya kita jawabnya, untuk urusan neraka dan surga itu bukan urusan kita manusia. Tetapi Allah menjelaskan, ya, baik dalam Quran surat Al-Bayyinah tadi maupun dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan bahwa orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi jawabnya ya, kalau musyrik dan ahli kitab, yaitu yang bahkan di surah Al-Maidah itu dijelaskan bahwa seorang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3, maka nerakalah tempatnya. Nerakalah tempatnya. Jadi yang mengatakan bukan kami, saya bilang gitu. Tetapi yang dijelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, oleh karena itu kita harus yakin bahwa kiamat akhir zaman itu pasti datang. Nah, di dalam waktu yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW dalam dunia, di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa umur umat Yahudi itu 2000 tahun, gitu ya. Umat Nasrani 600, ya. Nah, umat Nabi Muhammad atau umat Islam itu umurnya adalah antara umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani dan ditambah dengan 100 tahun lagi. Jadi umurnya berapa? 1500 tahun. 1500 tahun. Nah, sekarang katanya sudah masuk 1442. Jadi kalau dihitung dari situ tinggal berapa tahun lagi? Nah, tapi hitungan tahun itu, kalau lihat kan bukan hitungan manusia. Karena menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun, ya, 1 hari, ya, 1 hari menurut hitungan Allah, ya, seperti dijelaskan bahwa malaikat itu turun naik ke bumi itu selama 50.000 tahun menurut hitungan dunia. Itu hanya kalau hitungan akhirat itu menurut hitungan Allah, jadi itu 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Nah, jadi kalau kita lihat, ya mudah-mudahan masih jauh. Jadi Allah menjadikan, tapi lalu demikian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk akan terjadinya akhir zaman itu, hari kiamat itu. Nah, setiap kali 1 tanda dari sekian tanda itu muncul, maka berkuranglah waktu hari kiamat itu. Ya. Jadi tanda-tanda akhir zaman ini atau yang disebut dengan kiamat itu sangat banyak. Ya. Sebagian dijelaskan di dalam Al-Quran, sebagian ada yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mencakup tanda-tanda sugra, ya. Kalau di zaman sahabat dulu hanya 2, sugra dan kubra. Tapi melihat jauhnya itu para ulama menjelaskan dibagi menjadi 3, yaitu tanda-tanda sugra, wusta, dan kubra.
Tanda-tanda sugro, wusta, dan kubro. Jadi ini macamnya ada, macam tanda-tanda kiamat itu ada 3 itu. Ya, menurut para ulama tafsir, yang pertama yang disebut dengan tanda-tanda sugro. Ya, yaitu tanda-tanda yang pertama yang telah muncul dan tidak akan terulang kembali. Ya, sudah muncul tapi tidak akan terulang kembali. Itu misalnya seperti diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda akhir zaman. Ya. Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terbelahnya bulan, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya. Wafatnya Utsman bin Affan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya lainnya. Itu tanda-tanda sugro. Jadi dinamakan sugro itu karena jauhnya tanda-tanda tersebut dari masa kita. Ya. Bukan karena kecilnya tanda-tanda itu. Karena kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang disabdakan Rasulullah itu terjadinya tidak kecil. Tapi sungguh sangat besar sekali dan banyak menelan korban umat manusia. Ya. Jadi terjadinya sangat-sangat besar. Maka dikatakan sugro itu sebenarnya bukan kecil, tetapi jauhnya dengan kita umat yang belakangan. Ya. Nah, yang kedua disebut dengan tanda-tanda wusta tadi, yaitu tanda-tanda yang datang setelah masa generasi Islam pertama. Ya, jadi setelah masa para sahabat, ya, dan pada masa-masa kita hidup saat ini. Jadi bisa juga di masa-masa para sahabat itu sudah pernah terjadi, tetapi bisa juga terulang lagi di masa kini. Dan ada pula yang masih berlangsung. Ya. Misalnya terjadinya berbagai macam fitnah. Keluarnya para pendusta atau dajjal yang mengaku sebagai nabi. Ini kan banyak. Dan bahkan terulang. Sampai di Indonesia saja nggak sedikit mengaku nabi. Kalau disabdana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak akan terjadi dari hari kiamat, kecuali munculnya para dajjal atau pendusta yang mengaku diri sebagai nabi. 30 nabi. Nah, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu ada yang mengaku nabi, Musailamah Al-Kadzab. Terus berlanjut, terus. Ya. Bahkan sampai di Indonesia, berapa banyak yang mengaku nabi. Terakhir siapa Pak yang mengaku nabi? Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq. Ada juga yang dulu mengaku nabi, setelah nggak laku ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Yaitu itu sebenarnya putra Muhammadiyah Pak itu. Ibunya Aisyah, bapaknya Muhammadiyah itu. Lea Eden. Iya. Jadi dia katanya dulu menerima wahyu maksud, dan akhirnya setelah masuk penjara, pulang dari penjara malah mengaku sebagai malaikat Jibril. Nah, ketika ditanya Musaddiq, antara nabinya dengan malaikat Jibrilnya tidak kenal. Tidak kenal. Padahal yang menyampaikan wahyu kan Jibril kepada Nabi, ya kan? Nah, nabinya Ahmad Musaddiq nggak kenal dengan Laidan sebagai malaikat Jibrilnya. Jadi tanda-tanda wusta ini juga bisa dimaknai dengan tanda-tanda yang dahulu pernah terjadi, tanda-tanda yang sedang berlangsung, dan kemungkinan akan terulang kembali sekali, 2 kali, atau bahkan mungkin 3 kali. Ya, terulang kembali. Nanti kita lihat. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Hadirin sekalian, yang terakhir yaitu yang ketiga tadi disebut dengan tanda-tanda kubro. Ya. Tanda-tanda kubro. Yaitu tanda-tanda pasti, ya, tandanya ini pasti itu.
yang tidak tercampuri dengan keraguan. Jadi pasti akan terjadi. Dan tidak diperselisihkan oleh ulama. Ini merupakan tanda-tanda sahih dan terjamin. Kenapa? Karena sebagian telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda kubro ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disampaikan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya keluarnya hewan melata atau disebut dengan ad-dabah. Hewan melata yang bisa berbicara. Bisa berbicara. Hewan melata nanti. Jadi sekarang kan belum keluarnya itu. Kalau ada itu mungkin buatan manusia. Tapi nanti suatu saat ada binatang-binatang itu, ad-dabah itu, hewan melata akan keluar kembali seperti binatang-binatang besar dan dia bisa bicara. Terus yang kedua, ad-dukan, yaitu asap tebal yang disampaikan kemarin oleh Ustaz Zulkifli ada waktu kemarin itu. Tapi itu sebenarnya hadis dhaif itu yang disampaikan itu. Ad-dukan itu nanti datangnya, itu termasuk tanda-tanda kubro. Nah, sementara munculnya Imam Mahdi saja belum kok sudah mau ad-dukan gitu kan. Nah, itu kan sangat ini sekali. Juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini pasti, Pak. Pasti. Cuman kapan? Nah, itu enggak diberikan oleh Allah penjelasannya kapannya itu. Yang kedua yaitu tanda-tanda yang hanya disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti keluarnya Imam Mahdi, Al-Mahdi. Itu enggak ada di dalam Al-Quran. Iya. Nah, ini sudah banyak juga yang mengaku, bahkan di Jawa kemarin juga ada yang mengaku keturunan Rasulullah dan dia sebagai Imam Al-Mahdi. Keturunan Rasulullah kok hidungnya pesek gitu. Ya kan gak nyambung sama sekali gitu loh. Ya. Kalau Habib Rizik mungkin masih nyambung ya karena wajahnya wajah Arab gitu ya. Tapi ini ngaku keturunan Nabi, dia mengaku namanya juga sama dengan nama Nabi Muhammad gitu ya. Tapi dia ngaku sebagai Imam Mahdi. Nah, ini juga terjadi di Jawa. Nah, disebutkan lagi di dalam hadis, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu turunnya Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, itu juga. Nah, yang disebutkan lagi di dalam hadis, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah keluarnya Dajjal. Ya. Yang sekarang katanya sedang di gua sana, ya, sampai tanda-tanda kiamat besar yang terakhir. Jadi Bapak Ibu dan dari sekalian, kalau kita lihat tanda-tanda sugro tadi, itu cukup banyak sekali. Ada sekitar, kalau tidak salah ada sekitar 21 yang dihimpun oleh para ulama, yaitu di beberapa hadis tentang hal tersebut ya. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan setelah dihimpun itu kurang lebih ada tanda-tanda sugro yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, itu ada kurang lebih 21 tanda-tanda. Yang pertama seperti saya sebutkan tadi, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terbelahnya bulan. Itu nggak akan terulang, terbelahnya bulan. Itu merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini ketika memang terbukti. Ya, dulu pernah di masa itu, ketika itu Rasulullah hanya membelah begini saja, terbelah bulan itu. Nah, buktinya sekarang oleh para ahli ilmu pengetahuan yang sudah mendarat di bulan, ternyata memang di bulan itu ada bekas belahan yang disatukan kembali dengan diikat saja. Ngikatnya ya Allah yang ngikat ya jelas ini. Terus yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis.
Penaklukan Baitul Maqdis ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dalam Jam'ul Usul disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Auf bin Malik, hitunglah 6 hal di ambang kiamat: kewafatanku, penaklukan Baitul Maqdis, mewabahnya penyakit mematikan yang biasanya menimpa hewan ternak seperti kambing, unta, kemudian melimpah ruahnya harta sampai ketika seseorang diberi 100 dinar dan masih tidak suka, tidak mau. Kemudian fitnah yang memasuki setiap rumah orang-orang Arab, ya. Kemudian gencatan senjata antara kalian dengan Bani Asfar. Nah, akan tetapi mereka berkhianat lalu mendatangi kalian dengan 80 panji, dan setiap panji itu terdapat 12.000 prajurit. Ya. Jadi di dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa penaklukan Baitul Maqdis itu datang pada urutan kedua setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan ini benar-benar terjadi, ya. Jadi penaklukan Baitul Maqdis itu sudah pernah terjadi, yaitu pada pemerintahan waktu Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu bahkan Baitul Maqdis itu telah ditaklukkan pada masa itu tahun ke-16 Hijriah, yaitu di masa pemerintahan Umar ibnu Khattab 16 Hijriah. Ya. Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang menerima kunci-kunci dari Baitul Maqdis itu. Lalu beliau juga membangun sebuah masjid di kiblat Baitul Maqdis itu. Nah, namun pada masa selanjutnya direbut lagi oleh kaum Yahudi dan sebagainya. Dan baru ditaklukkan lagi di masa Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Baitul Maqdis pernah ditaklukkan pula lagi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini sebelum dikuasai oleh Nasrani Eropa. Ya, sebelum dikuasai oleh Nasrani Eropa. Dan ada kemungkinan besar sekarang kan masih dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani Eropa yang menguasai Baitul Maqdis. Bahkan dia menganggap bahwa itu tanah warisan dia, ya, bumi Palestina itu dan lain sebagainya. Insya Allah suatu saat itu akan dikuasai lagi oleh umat Islam. Bahkan akan terjadi peperangan antara Yahudi dengan Muslim, yang pada waktu itu batu-batu, pohon-pohon akan berbicara menunjukkan di mana adanya orang Yahudi. Sehingga peperangan itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Itulah jatuhnya Baitul Maqdis lagi. Nah, jadi itu di masa itu. Hanya satu pohon saja yang dia membela orang Yahudi, yaitu pohon Korkot. Nah, ternyata orang Israel sana paham dengan hadis itu. Sehingga sekarang di sana banyak ditanamin pohon Korkot nanti untuk ngumpet dia. Jadi sudah sadar sebenarnya mereka. Nah, jadi penaklukan Baitul Maqdis itu setelah wafatnya Rasulullah ternyata terbukti di masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tahun ke-16 Hijriah. Selanjutnya tanda-tanda sugro yang lainnya itu yang disebut, ya, ulama sebagian menyebut dengan tanda-tanda sugro itu tanda-tanda kecil, tapi sebenarnya peristiwanya besar, yaitu mewabahnya penyakit mematikan. Ya. Mewabahnya penyakit mematikan. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, ya, setelah penaklukan Syam dan lain sebagainya, itu terjadi wabah penyakit yang disebut dengan Taun. Itu berapa kurbannya umat Islam di Syam pada waktu itu? Korbannya sampai 25.000. Bahkan sahabat terkenal Ubaidah juga menjadi korban dari penyakit Taun.
Tapi Rasulullah SAW sebetulnya dulu sudah pernah bersabda bahwa terbunuhnya di jalan Allah adalah syahid. Mati terkena penyakit taun itu adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan anaknya adalah syahid. Jadi penyakit yang mematikan. Nah, barangkali penyakit yang mematikan sekarang juga muncul lagi. Disebut dengan sebelumnya, tapi munculnya 80 tahunan ya. Tidak hanya COVID-19 saja. Ini yang baru terakhir. Sebelumnya kan ada wabah SARS, MERS, termasuk AIDS. Itu juga penyakit yang mematikan, muncul wabah. Tapi memang tipenya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita kena COVID, ya karena itu disebut penyakit yang mematikan. Ya. Maka kita harus sabar. Ya. Sabar menerima itu, karena kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, insya Allah mati kita itu kalau mati karena kena COVID, yang penyakit mematikan itu, kita termasuk syahid. Ya, tentunya syahid dunia ya. Nah, makanya syahid, makanya nguburnya ya boleh seperti itu. Cuman sebenarnya ya kalau syahid dunia, sebenarnya kalau dalam pelaksanaan mayatnya harus tetap seperti layaknya orang meninggal biasa. Nah, cuman ini karena ketidaktahuannya petugas ya, kadangkala ya nyolatkannya asal terus ditayamumkan saja gitu. Tapi insya Allah kalau yang meninggal di rumah sakit Islam tidak seperti itu. Ya disolatkan benar-benar ya. Makanya kalau kena COVID ya karantina di rumah sakit Islam saja. Nah, kan di rumah sakit lain kan ada yang nggak disolatkan segala. Ya. Apa nguburnya juga langsung digelundung kayak begitu saja ya, tanpa dijalankan secara syariah. Nah, jadi mewabahnya penyakit mematikan. Ini termasuk tanda-tanda sugro. Nah, ini bisa berulang-ulang kembali. Jadi bisa berulang-ulang. Jadi masa itu. Ya. Yang selanjutnya di tanda-tanda sugro ini adalah terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Juga yang selanjutnya terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, terbunuhnya Utsman bin Affan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi pernah Utsman dipanggil oleh Rasulullah SAW, langsung bicara empat mata, bahwa suatu saat nanti kamu akan terbunuh oleh orang-orang yang zalim. Maka ketika Utsman pada waktu peristiwa itu dikepung, Utsman tidak mau mengerahkan bala tentaranya. Ya. Tidak mau mengerahkan itu. Kenapa? Karena memang dia sudah pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, sehingga beliau pasrah dan akhirnya dia masuk ke kamarnya dengan membaca mushaf Al-Quran. Ya. Akhirnya ternyata ketika membaca mushaf Al-Quran, yang membunuh Utsman bin Affan ini seorang hafiz Quran juga. Ya. Tapi berbuat zalim. Disabdakan oleh Rasulullah itu hanya sampai dia baca Quran itu hanya sampai tenggorokannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, begitu pula kalau kita lihat ketika peristiwa Ali bin Abi Thalib, itu yang membunuh Ali itu juga seorang hafiz, tapi berbuat zalim. Ya. Selanjutnya adalah yang disebut tanda-tanda sugro lagi, yaitu tragedi Perang Jamal. Nah, Perang Jamal ini antara Ali bin Abi Thalib dengan salah seorang sahabat yang didukung dan di backup oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga sebenarnya
pernah juga disabdakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadisnya disebutkan nih, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada istrinya, yaitu yang dimaksud kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa saja di antara kalian yang termasuk penunggang onta yang banyak jumlahnya, yang berjalan atau keluar hingga digonggong oleh beberapa ekor anjing di kampung Al-Hawwab, ya, dan banyak korban berjatuhan di sebelah kanan dan kirinya, tetapi ia selamat setelah hampir menjadi korban. Aisyah itu memimpin perang Jamal itu. Disebut perang Jamal karena memakai kendaraan onta. Nah, Aisyah itu sudah tertangkap. Tapi karena tertangkap oleh Ali dan itu merupakan istri Rasulullah SAW, akhirnya diselamatkan oleh Ali. Nah, jadi kalau dilihat dari hadis ini memang sudah pas, itu sudah disabdakan oleh Rasulullah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kaifa bi ikhda kunna idza nabahatha kilabu hau'aban. Bagaimana dengan salah seorang di antara kalian jika digonggong oleh beberapa ekor anjing di kampung Al-Awba. Nah, jadi sudah pernah dipesankan kepada Aisyah. Ya, tapi karena ini memang mukjizat Rasulullah SAW, sehingga hal tersebut juga terjadi. Jadi disebut dengan tanda-tanda sugro tadi. Selanjutnya tragedi perang Siffin, ya, itu juga merupakan tanda-tanda sugro. Fitnah Khawarij dan perang Nahrawan. Ya. Khawarij ini dulu menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib. Karena tidak puas karena Ali bertahkim dengan Muawiyah, maka dia keluar dari situ. Akhirnya memusuhi Ali. Ya. Nah, selanjutnya adalah penyerahan kekuasaan, tanda-tandanya lagi. Penyerahan kekuasaan dari Al-Hasan kepada Muawiyah. Al-Hasan ini putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah disabdakan Rasulullah SAW bahwa anakku ini nanti akan menjadi pendamai di antara dua kubu yang dua kelompok besar, ya, pendukung Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Nah, Muawiyah ini yang disebut dengan sejarah hitam umat Islam. Ya, terjadi peperangan kelompok besar, jumlahnya pasukannya Muawiyah itu sampai, karena dia salah seorang gubernur di Syam, itu sampai 135.000 pasukannya. Begitu pula pasukan Ali juga tidak kalah banyaknya dengan itu. Terjadi peperangan besar dan banyak mengorbankan. Nah, dan akhirnya ketika tampuk kekuasaan dipegang karena Ali gugur syahid di medan perang itu, maka digantikanlah oleh Al-Hasan, putra beliau. Tapi untuk kedamaian umat Islam agar tidak terjadi peperangan antar umat, maka Al-Hasan merelakan kekuasaannya diserahkan kepada Muawiyah, ya, pada Muawiyah. Nah, juga tanda-tanda sugro selanjutnya yaitu fitnah Tartar dan serangan Turki pada waktu itu. Ya. Munculnya, tadi sudah saya sebutkan di awal contoh tadi, munculnya para pendusta yang mengaku nabi. Penaklukan Madain, ibu kota Persia, sudah pernah terjadi. Situasi jalan-jalan yang aman, harta yang melimpah ruah, bahkan harta melimpah ruah ini di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kan pernah terjadi harta melimpah ruah sehingga sampai ada orang yang tadinya muzaki akhirnya diberikan harta dalam waktu 3 tahun. Itu tidak ada yang mau menerima zakat lagi. Karena sudah merasa
mengeluarkan zakat semua. Jadi harta melimpah ruah, bukan main. Ya, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini juga. Dan kemungkinan ini juga nanti akan muncul, ya, akan muncul di suatu saat nanti, melimpah ruahnya harta. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, kalau Allah akan menghancurkan suatu negeri, maka akan diserulah orang-orang kaya untuk, tetapi mereka mengingkari semuanya. Sehingga Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya, sehancur-hancurnya. Itu juga disebut kiamat juga, kehancuran. Dan terhapusnya, selanjutnya terhapusnya jizyah dan pajak. Ini terjadi di Mesir pada waktu itu, ya, dihapuskannya pajak. Nah, apakah nanti di negeri kita juga akan dihapuskan pajak? Kita nggak tahu. Kalau sudah dihapuskan pajak di negeri ini, kemungkinan yaitulah sudah tanda-tanda akhir zaman. Ini akan muncul lagi. Nah, sekarang pajaknya kan sudah mulai, yang dihapuskan apanya Pak? Dendanya ya. Baru dendanya saja kalau lewat ya dihapuskan. Nah, menurut Mas Joko katanya kalau Omnibus Law ini diterapkan akan banyak mengundang dan akhirnya membuat kesejahteraan ekonomi ya yang meluas menurut dia gitu ya. Menurut dia, sehingga nanti nggak perlu kita bayar pajak lagi gitu kan. Ya, menurut dia. Karena perusahaan-perusahaan asing yang sudah sini sudah bebas pajak juga gitu kan, seperti pengolahan nikel dan lain sebagainya itu kan sudah bebas pajak semuanya. Makanya Cina menguasai nikel Indonesia, dikirim ke Amerika kemana itu dia tidak kena pajak ya, karena sudah dibebaskan pajak karena dikirimnya dari negeri berkembang ya. Bencana Al-Qadzab dan lain sebagainya. Ini juga termasuk tanda-tanda sukro tadi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di samping tanda-tanda sukro tadi, ada yang disebut dengan tanda-tanda wusta. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa tanda-tanda wusta ini ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada pula yang akan terjadi nanti. Yaitu yang sedang terjadi, yaitu yang masih berjalan sampai sekarang, itu adalah datangnya berbagai macam fitnah. Ya. Kalau sekarang kan kita ini disebut dengan zaman fitnah. Fitnah itu bukan berarti menuduh itu Pak ya. Tapi zaman fitnah itu disebut dengan penuh dengan ujian dan cobaan. Coba kita hadapan berbagai macam ujian dan cobaan dihadapkan kepada kita yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, bencana, ya, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, sampai sekarang dengan wabah ini. Ini semua adalah fitnah. Dan fitnah yang lebih besar lagi adalah fitnah agama, ujian agama nanti. Ya. Sekarang sudah dimulai penghinaan terhadap agama oleh siapa? Presiden Prancis. Siapa Bu namanya? Macron. Itu salah satu. Padahal kalau dilihat dengan alasan katanya ya kebebasan ini berekspresi dan juga, tapi yang lebih menyakitkan kan dianggap Islam ini agama teroris gitu. Agama yang padahal kalau kita lihat daftar negara-negara yang melakukan tindak kejahatan yang luar biasa ini, hampir semuanya bukan Islam. Hampir semuanya bukan Islam. Tapi kenapa yang tertuduh itu umat Islam? Nah, ini memang sudah akhir zaman demikian. Itu termasuk tanda-tandanya mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa. Ya, umat Islam ini. Termasuk di negeri kita kan. Coba di negeri kita. Yang menista agama kita. Itu tidak ditangkap-tangkap. Tetapi kalau yang umat Islam, aktivis Islam yang mengeluarkan statement, ya, kadang ditangkapin. Nah, ini kan fitnah yang dituduhkan umat Islam. Dituduhkan umat Islam dan lain sebagainya. Ini zaman fitnah. Jadi banyak sekali hal-hal itu masih terjadi. Nah, masih terjadi fitnah. Ini datangnya berbagai macam fitnah.
Yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, termasuk tanda-tanda pertengahan atau wusta ini, meluasnya perdagangan. Salam hanya kepada orang yang dikenal dan putusnya silaturahim. Dan nampak nggak Bu sekarang? Ya. Meluasnya perdagangan, apa saja didagangkan, ya. Meluasnya perdagangan, mereka sampai ini. Salam hanya kepada orang yang dikenal. Nah, terjadi nggak sekarang? Kita padahal mengucapkan salam itu adalah salah satu pintu-pintu surga, mendapatkan surga. Nah, ketika Rasulullah hijrah pertama dari Mekah ke Madinah, apa yang diucapkan Rasulullah? Pertama kali adalah afsus salam, tebarkan salam. Nah, salam itu hendaknya kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tapi sekarang kenyataannya, kita mengucapkan salam itu hanya kepada orang yang dikenal. Jarang kita menemui orang nggak kita kenal ucapkan assalamualaikum, nggak kita kenal. Ya. Nah, ini akan terjadi. Sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meluasnya perdagangan, salam hanya kepada yang dikenal, dan putusnya silaturahim. Nah, putusnya silaturahim. Sekarang apalagi dengan COVID-19 ini, silaturahim kita banyak putus, Pak. Lebaran aja udah nggak bisa silaturahim ke orang tua, karena terputus. Dengan apa kan? Banyak. Jadi itu sudah terjadi. Jadi tanda-tanda wusta ini bisa terjadi di masa lampau, juga sedang terjadi di masa sekarang, dan mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang juga. Ya, itu. Ya. Yang ketiga, budak wanita melahirkan tuannya.